One Piece episode 1112 diberikan judul Bentrokan Shanks vs Eustace Kid. Chapter dimulai melanjutkan pada episode sebelumnya, di mana Yok sedang menodongkan senjatanya kepada Vegapunk Stella dan flashback rencana Yok beberapa jam sebelum saat ini. Beberapa jam yang lalu, Yok berkata sambil memakan daging, pemerintah dunia itu benar-benar menyebalkan. Mereka bukan hanya ingin menghabisi Stella, tapi juga diriku. Dan ditunjukkan Yok sedang berdiskusi dengan para Seraphim mengenai rencana jahatnya. Yok pun melanjutkan perkataannya, kalau begitu, aku juga punya rencana sendiri. Pertama-tama, aku ingin kalian menangani orang yang menghalangi. Nanti setelah Frontier Dome terkunci, habisilah semua orang, kecuali aku, Stella, juga tahanan yang terkurung di ruang bawah tanah. Lalu keempat Seraphim menjawabnya dengan kompak. Siap. Yok melanjutkan pembicaraannya. Lalu setelah kalian membuat kekacauan, mereka pasti akan berusaha mencari tahu siapa orang yang telah memberi kalian perintah. Masalahnya, kekuatanku tidak seberapa dibandingkan dengan mereka. Jadi, aku tak akan bisa mengalahkan mereka kalau sampai ketahuan bahwa akulah pelakunya. Karena itu, si Snake berpura-puralah membunuhku di hadapan mereka. Setelah itu, jika tidak ada yang melihat, kembalikan lagi tubuhku seperti semula ya. Si Snake pun menjawabnya, baik, oke. Yok pun berbicara kembali. Selanjutnya, akan kuberitahukan beberapa tempat di dalam laboratorium yang tidak boleh kalian hancurkan. Namun, flashback pun berakhir. Kembali ke kejadian saat ini. Ditunjukkan si Snake yang terbang setelah mengalahkan kelompok Franky, Usopp dan Lilith. Dia berkata, baiklah, selamat berburu. Scene pun berpindah di pesisir pulau Egghead yang tampak sangat ricuh. Ditunjukkan para penduduk Egghead berlarian menaiki kapal untuk dapat melarikan diri atas perintah dari Sentomaru untuk menghindari pemerintah dunia. Ditunjukkan Sentomaru dan para pasifista bersiap menghadapi kedatangan para Gorosei dan pemerintah dunia dan marinir. Kemudian scene kecil diperlihatkan kapal dan bendera bajak laut Blackbird sedang melintasi perairan pulau Egghead. Entah apa yang ingin mereka lakukan. Berpindah dunia baru, Warland Elbaf. Kita ditunjukkan scene bajak laut Kid sedang berhadapan dengan para bawahan dari bajak laut rambut merah. Mereka berteriak dari kapal masing-masing kepada bajak laut Kid. Kapten kelompok bajak laut Pudel, Grotini si Jari Bundar. Dia berkata, hei kelompok bajak laut Kid, jangan harap kalian bisa bertemu dengan bos kami, Shanks, si rambut merah, Gerok. Pemimpin kelompok bajak laut Social Club, Hager, si pedang monumen. Dia berkata, itu benar, aku juga. Tuan putri kelompok bajak laut Borgels, Pululu, si penakut. Dia berkata, itu benar, pokoknya aku benci orang bodoh seperti kalian. Dan kemudian Kid pun membalas cemoohan para bawahan dari Shanks dengan sangat kesal. Apa-apaan itu? Bisa-bisanya orang seperti mereka jadi bawahan si rambut merah. Ini dunia baru kan? Dan Killer pun berkata, tapi di antara mereka memang ada beberapa sosok yang cukup terkenal. Jadi kita tidak boleh lengah. Kid berkata kembali, peduli amat meski mereka hanya ikan teri. Pokoknya aku tidak akan menahan diri. Dan dari pesisir pantai, Shanks berkata, hei, perintahkan mereka semua untuk mundur. Brogy berkata, bos, Anda ini bicara apa? Takkan kami biarkan mereka menyentuh Anda sedikit pun. Shanks berkata kembali, ya, aku berterima kasih atas tekad kalian, tapi aku minta agar semuanya mundur. Kemudian Shanks pun berjalan menuju kapal, namun dihalangi oleh para penduduk dari Elbaf. Mereka pun berkata, bos, apa Anda sudah ingin pergi? Padahal akhirnya kita bisa bertemu dengan Anda. Dan Shanks pun berkata, sejak awal aku memang kemari hanya untuk singgah sebentar. Gara-gara aku terlalu lama di sini, jadinya ada orang berbahaya yang datang kemari kan?
Karena itu, biarkan aku lewat, lalu untuk perintahkan semua kapal untuk mundur. Shanks pun dipersilahkan pergi menaiki kapal. Kemudian mereka berkata, kami adalah bajak laut yang lemah, yang berlindung di bawah bendera bajak laut rambut merah. Dan mereka pun tertawa sambil melepas Shanks. Sesampainya di dek kapal, Shanks disambut oleh perkataan Lucky Rowe yang seperti biasanya di mulut selalu ada makanan. Bos, biar kami saja yang menghadapinya. Dan Shanks pun berkata sambil berjalan, Hei, dia itu buronan seharga 3 miliar, tahu? Sebaiknya jangan meremehkan kecepatan perkembangan anak muda. Omong-omong, memang luka-lukanya saat di negeri Wano sudah sembuh ya? Tanya Shanks kepada Yasop yang sedang memegang teropong. Yasop pun menjawabnya, bagiku dia terlihat sehat, bahkan kelihatannya dia semangat sekali ingin bertarung. Baguslah kalau begitu, ujar Shanks sambil tersenyum. Kemudian Shanks menuju ke arah Ben Beckman yang sedang duduk. Shanks bertanya kepada Beck, oh iya, apa ada informasi baru soal Blackbird? Beck pun menjawabnya, tidak ada, tapi dipastikan kalau dia sudah meninggalkan pulau bajak laut sih. Shanks, kukira dia akan muncul di negeri Wano. Beck menjawab kembali. Lalu ini data tentang Kapten Kidd. Ben melemparkan koran atau kertas yang berisi informasi tentang bajak laut Kidd. Kemudian Shanks pun melihatnya dan berkata, dia berasal dari South Blue ya. Sepertinya dia sudah membuat banyak kekacauan di sana sini. Scene beralih di kapal bajak laut Kidd. Kidd berkata dengan tampang yang sangat serius, ada berapa kapal di depan kita? Killer pun menjawabnya, ada 9 kapal. Aku pernah melihat wajah beberapa dari mereka di poster buronan. Kidd berkata kembali, aku tidak peduli siapapun lawan kita, akan kuhabisi mereka semua dalam 10 detik dengan Dema Pang milikku. Ditunjukkan Kidd mulai mengeluarkan kemampuannya mengumpulkan plat-plat baja dan membentuk senjata yang besar seperti meriam. Kapal bajak laut Kidd diselimuti oleh haki merah yang kuat dan membuat gelombang laut terpusat di kapalnya. Para bawahan Shanks panik dan berkata, wah, apa itu? Meriam raksasa? Kapal kita tertarik ke arahnya. Seketika Shanks pun merasakan haki milik Kidd yang berbahaya dan melihat masa depan, di mana para kapal bawahannya atau armadanya meledak hancur akibat serangan dari Kidd yang sangat besar. Kemudian Shanks pun langsung melompat dan pergi ke arah kapal Kidd, memerintahkan Dory dan Broggy untuk bersiap juga. Beck berkata sambil tersenyum, sepertinya dia melihat masa depan yang cukup gawat ya. Dan ditunjukkan Kidd yang sedang bersiap menembakkan senjatanya ke arah armada Shanks. Tapi tiba-tiba Shanks sudah berada di depannya. Kidd berkata, apa? Si rambut merah? Shanks mengeluarkan jurusnya, kamu Sari, dan seketika menghancurkan meriam yang super besar tersebut. Bentrokan haki pun terlihat. Kilatan petir hitam yang sangat dahsyat meledak di kapal bajak laut Kidd, dan diperlihatkan Kidd pun tumbang oleh serangan tersebut. Para anak buahnya pun ikut berteriak dan terkena serangan dari Shanks. Shanks dengan tampang yang sangat menakutkan turun dari udara dan berjalan ke arah Kidd dan juga Killer yang dipenuhi dengan darah. Kemudian anak buah Kidd meminta ampun kepada Shanks dan menyerahkan rod poneglyph yang telah mereka dapatkan. Kemudian Shanks meninggalkan kapal bajak laut Kidd, dan diperlihatkan Dory dan Broggy bersiap menyerang kapal Kidd dengan serangan ganda milik mereka, yang sebelumnya juga sudah pernah kita lihat pada saat Little Garden. Mereka melubangi tubuh raksasa ikan mas yang menghalangi jalan Luffy. Ya. Hei manusia kerdil, kalau kalian berani menodongkan pistol ke arah kampung halaman seseorang, maka kalian juga harus bersiap menerima akibatnya, ucap dari Dory dan Broggy. Serangan dari Dory dan Broggy pun dilancarkan, Hakoku, dan serangan tersebut menghancurkan kapal dari bajak laut Kidd.
Diakhiri pesan dari narator di Elbaf, dunia baru. Bajak laut Kid yang dipimpin oleh Eustace, Kapten Kid, orang dengan harga sebesar 3 miliar berry, telah hancur lebur. Pemenang dari pertarungan ini adalah Shanks, bajak laut rambut merah. Dan chapter pun berakhir. Sekian episode kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jika ada request video atau pembahasan lainnya seputar One Piece, komen aja. Semoga kalian suka pada episode kali ini. Salam Nobar Anime.